Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Andi Prasetyo, CGP Angkatan 9, Provinsi DKI Jakarta, asal SDN Kelapa Gading 01. Di sini saya akan melakukan wawancara demonstrasi kontekstual di modul 3.1 dengan Ibu Nur Komari sebagai Kepala Sekolah di SDN Kelapa Gading Timur 03. Sebelumnya, Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Bu Nur? Alhamdulillah sehat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara terkait seperti apa sih pengambil keputusan yang dilakukan oleh Bu Nur selama menjadi kepala sekolah. Itu mungkin langsung saja Bu ya, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Pagi, seperti pagi ya, bahwa saya ini baru berjalan 2 bulan. Baru 2 bulan Bu ya? Ya, jadi kebetulan ketika saya masuk sini ada satu masalah yang dialami oleh guru. Nah, di sini agama ini punya masalah gitu ya, melanggar hukum tentang 3 dosa besar dalam Islam. Jadi identifikasi tersebut itu termasuk dalam masuk ke dilema juga ya? Jadi apa, dilema moral ya, karena di satu sisi memang dia itu salah, tapi di sisi lain kan saya melihat bahwa ini masih keluarga, kemudian sudah sakit, punya sakit gitu, riwayat sakit jantung, diabetes, sudah tidak darah. Saya tangani kan saya juga merasa, salah satunya saya merasa kasihan, satu sisi saya harus menerapkan disiplin. Baik Pak. Selama ini bagaimana Ibu Nur menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama, yaitu sama-sama benar atau sama-sama mengandung 2 risiko? Kalau yang terpisah itu yang satu benar, yang satu salah gitu ya. Iya. Karena kan salah karena pelanggaran. Jadi kasus ini memang sudah dilakukan pertama oleh kepala sekolah, dan saya waktu itu masih melakukan KLP dan dilanjutkan ke Sudin. Sudin itu diambil kembali, disaksikan oleh Pak Kasatlan, kemudian Pak Bupati dan Pak Kasih. Di sini baru kita mengambil ada banyak pihak yang terlibat tuh ya. Karena memang kita harus berkoordinasi, karena saya ini kan di bawah pimpinan bapak yang sendiri. Baik, terima kasih Bu Nur. Lalu berikutnya Bu, langkah atau prosedur seperti apa Bu yang saat itu Ibu lakukan pada kasus tersebut? Karena kasusnya sudah sampai ke Sudin, kan berarti tidak. Itu sudah diputuskan bahwa bapak ini salah karena melanggar. Kebetulan bapak ini KKI. KKI itu kan harus diperpanjang tiap tahun. Akhirnya karena mengingat beliau itu yang saya katakan tadi, anaknya 3, anaknya 2, kemudian ada satu kalau diputus, akhirnya saya menghadap ke kami PPK untuk hari berikutnya ya, menghadap kalau menjadi hukuman keringanan hukuman gitu ya, jadi nggak langsung lupa, misalnya di lokasi. Nah itu sifat juga dipahami ya.
dianggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema ini, baik moral maupun etik? Ya, kasus yang saya ambil itu, yang saya tadi saya harus berkoordinasi dengan kepala ya setelah ya ketika saya mohon untuk diberikan keringanan itu ya, maksudnya ya nanti saat itu jangan sampai tidak ada pertanyaan Itu masih tetap ya tetap dan bilang apa nanti kalau ketika nanti dia dimutasi kemudian berubah lagi apa nanti saat lalu hal-hal apa saja sih Bu yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus tadi? hal yang saya tantang itu ya itu Pak dihadap hati nurani saya Hati nurani Bu, ya kita kasihan dengan guru tersebut, betul. tapi sudah melanggar kewenangan dan etika. Saya harus bagaimana ya, di satu sisi saya harus menegakkan kok kalau bapak ini lagi gimana masa depan Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menangani kasus, atau Ibu langsung menyelesaikan aja dan bentuk prosedurnya itu seperti apa dalam menyelesaikan? untuk pembuatan jadwal mungkin saya tidak ada cuma setiap pagi itu saya keliling sekitar sekolah melihat situasi ya kalau ada baik guru yang belum hadir saya bisa untuk jadwal jadwal apa ya sudah tertentu nggak ada. Tapi kalau misalnya ada suatu masalah, Ibu langsung selesaikan atau nanti dulu deh, apa tunggu udah itu seperti apa? Kalau ada masalah saya biasa langsung panggil. Langsung pamit, jadi iya kita ada klarifikasi kalau memang masalah itu. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang tadi? Yang membantu saya mengambil keputusan saya bisa apa sih namanya? Ya saya minta pendapat wakil saya kita semua ini dong. Iya. Ambil dulu. Siap. Tidak wakil. Apakah guru juga dilibatkan? Dulu saya Kasus tertentu aja? Apa kasus tertentu atau semua kasus dilibatkan? yang melibatkan apa tadi saya anaknya salah jadi kan di kelas 4 nah saya manggil gurunya yang tanya Klarifikasi dari Ya. guru terkait. Ya, yang terkait. Nah, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam menentukan keputusan tadi? pelajaran yang saya dapat itu jadi saya harus bersifat tegas ya tegas dalam tidak ada dilema antara hati nurani saya dengan peraturan memang hukum Yang berlaku. itu memang harus saya hilangkan ya belajar itu harus saya hilangkan dan saya harus bisa lebih tegas lagi. Jadi sudah menjadi pengalaman juga Bu ya, pengalaman pertama. Ibu ini baru 2 bulan 2 bulan saya langsung mendapatkan kasus yang wah luar biasa Bu. Jadi pembelajaran buat Ibu supaya kedepannya Ibu bisa mengambil keputusan yang jauh lebih Ini saya tepat. guru penggerak juga Pak. Jadi Oh. aduh ini kayaknya ilmu yang saya dapat di guru penggerak. Langsung ini terapin. Ya langsung berarti dari pendidikan. Oh berarti memang
teori ya, Iya. istilahnya. Kan saya mengalami gitu Mereka langsung prakteknya. iya, iya. Baik, jadi ini kasus yang sangat menarik sekali ya, Bapak Ibu, di mana Bu Nur Komari ini menangani kasus di mana ada guru yang terlibat atau kena kasus pelecehan seksual pada anaknya. Dan menjadi pembelajaran juga buat ibu, juga buat saya juga, seperti apa kita bertindak, seperti apa kita bersikap, dan tentu saja apa yang kita ambil keputusannya itulah yang terbaik lah Iya. untuk semuanya. Baik, terima kasih Bu Nur Komari atas waktu dan kesempatannya. Saya jadi bisa sering sharing dulu, main-main ke sini Bu Nur Komari ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya.